Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, warga Jakarta yang saya cintai dan saya muliakan. Pada hari Jumat pagi, 10 hari yang lalu, saya mengunjungi kawasan Luar Batang di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Dulu, tempat ini adalah salah satu titik perlawanan terhadap penjajah Belanda. Kini, sebagian masyarakat menempatkan Luar Batang sebagai salah satu titik perlawanan terhadap ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Ketika saya turun ke lapangan, berjalan menuju Masjid Luar Batang untuk menunaikan sholat Jumat dan melintasi pemukiman padat penduduk, tiba-tiba seorang ibu separuh baya meraih lalu menggenggam tangan saya erat-erat. Ibu ini menatap saya lekat-lekat. Sambil agak bergetar suaranya, dia mengatakan, "Saya tidak menyangka ada calon gubernur yang datang ke sini. Tolong kami, Pak. Kami butuh keadilan. Jangan lupakan kami." Ibu ini adalah bagian dari warga setempat yang cemas. Pemukimannya akan digusur dengan alasan penataan lingkungan. Malam harinya, tatapan dan amanat ibu ini terus bergetar dalam ingatan saya. Lantas saya duduk tafakur. Memori ke detik-detik peristiwa pengambilan keputusan untuk ikut dalam Pilkada DKI ini hadir kembali. Tanggal 22 September 2016, usai sholat istikharah, saya berdialog dengan Tuhan yang Maha Besar. Ya Allah, apakah ini sebuah godaan akan kekuasaan ataukah sebuah panggilan tugas yang suci? Sebuah kalimat Robert Frost yang muncul sebagai screensaver di layar laptop saya usai istiqoroh adalah, "Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference." Kalimat itu memandu saya untuk meyakini bahwa ini adalah sebuah petunjuk dari Tuhan. Mengambil jalan yang lebih jarang dilalui, di mana hampir sulit ditemukan seorang mayor dengan masa dinas 16 tahun keluar dari zona nyaman dengan mengakhiri ikatan dinas di TNI dan ikut dalam pemilihan gubernur menjadi sebuah keputusan besar. Tentu itu adalah keputusan besar dan tidak mudah dalam perjalanan hidup saya. Pertemuan dengan ibu warga Luar Batang, sebagaimana yang saya ceritakan tadi, memperteguh keyakinan diri dengan keputusan yang telah saya ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan saya untuk mengakhiri ikatan dinas di TNI dan maju sebagai calon gubernur DKI, saya yakini sebagai sebuah panggilan tugas suci untuk membela hak-hak warga yang tertindas dan diperlakukan tidak adil seperti yang dialami warga Luar Batang, serta untuk pembangunan kemaslahatan seluruh umat yang lebih besar.
tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Benar bahwa Jakarta harus terus berkembang, tetapi pada saat yang sama kita wajib memastikan agar warganya bisa hidup aman, adil, sejahtera, dan makmur. Tidak boleh lagi ada warga Jakarta yang takut terhadap pemerintahnya sendiri. Atau khawatir diperlakukan dengan tidak adil. Pembangunan Jakarta haruslah untuk rakyat, bukan untuk segelintir golongan saja. Untuk itu saya hadir di sini untuk mengawali kerja lapangan, memenangkan pemilihan Gubernur DKI Jakarta agar kelak tidak ada lagi warga Jakarta yang termarginalkan meski pembangunan fisik dan infrastruktur dilakukan. Saya dan Ibu Silvi akan gunakan semua ilmu dan pengalaman, penugasan, serta pendidikan network internasional saya untuk membangun Jakarta yang bertahan. Saya hadir di sini sekali lagi untuk memimpin perubahan. Perubahan ke arah yang lebih baik dan untuk menjawab panggilan tugas yang telah dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas masyarakat Jakarta melalui perwakilannya serta hadirin sekalian. Karenanya saya menanyakan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berada di depan saya ini, apakah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian menginginkan perubahan itu? Apakah kita ingin berubah? Terima kasih. Selanjutnya, terima kasih. Selanjutnya, jika benar Bapak, Ibu, dan saudara semua menginginkan perubahan itu, apakah Bapak, Ibu, dan saudara menginginkan Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni Alhamdulillah. Hari ini kita bersatu dalam doa, harapan dan cita-cita untuk menyongsong hari esok yang lebih baik. Iya, kita hadir di sini karena kita ingin bersama-sama melakukan perubahan menuju Jakarta yang lebih baik. Mengapa kita sungguh ingin melakukan perubahan untuk Jakarta? Ya karena di samping banyak kemajuan dan hal-hal yang sudah dicapai, tetapi tidak sedikit keadaan dan hal-hal yang belum baik. Tidak sedikit pula masalah yang tidak diselesaikan sebagaimana mestinya. Bahkan saya melihat banyak bom waktu. Yang kalau dibiarkan akan berbahaya bagi kehidupan masyarakat Jakarta. Oleh karena itu, keadaan yang belum baik itu, masalah yang bisa membuat Jakarta makin buruk itu, bahkan bom-bom waktu itu tidak boleh kita biarkan dan harus kita atasi dan carikan jalan keluarnya.
Saudara-saudara sekalian, sebagai warga Jakarta pasti kita punya mimpi dan cita-cita. Pasti kita punya harapan agar Jakarta di masa depan menjadi semakin baik. Benar, saya dan Ibu Sylvie juga punya harapan dan cita-cita. Dan tentunya juga kebanggaan sebagai warga Jakarta. Kita bangga karena Jakarta adalah kota proklamasi. Karenanya di masa depan Jakarta harus kaya dengan monumen dan museum sejarah bertaraf internasional. Agar anak cucu kita dan juga dunia tahu kepahlawanan dan perjuangan besar bangsa Indonesia di masa silam. Kita juga bangga tinggal di kota metropolitan yang dengan daerah penyangga penduduknya berjumlah 14 juta dengan berbagai dinamika dan peluang-peluang untuk kemajuan. Kita pun tahu Jakarta juga merupakan wajah atau etalase Indonesia. Karenanya di masa depan Jakarta harus lebih baik segalanya, termasuk lebih bersih, lebih indah, dan lebih hijau, supaya kita tidak malu sebagai bangsa Indonesia. Tetapi saudara-saudara sekalian, Jakarta tentu bukan hanya itu. Jakarta juga sebuah kota dunia, a global city, yang di abad 21 ini sebagaimana banyak kota besar di dunia, haruslah menjadi kota pintar, kreatif, dan hijau, dan ramah lingkungan. Jakarta harus menjadi smart, creative, and green city. Kalau penduduk Jakarta mau bekerja keras dan dipimpin oleh pemimpin yang visioner, Jakarta yang maju, modern, dan ramah lingkungan itu insya Allah akan bisa kita wujudkan. Kita harus memastikan bahwa Jakarta masa depan adalah Jakarta yang kuat ekonominya, yang maju infrastrukturnya, yang menghormati nilai-nilai demokrasinya, yang melindungi serta memajukan hak-hak asasi manusia, serta yang mampu menjaga identitas, seni budaya, dan akar tradisinya. Tetapi ingat, Jakarta adalah milik semua, milik rakyat, sehingga harus diberlakukan sebagai sebuah ruang kehidupan. Dalam perspektif sistem, Jakarta adalah sistem ruang kehidupan. Di kota ini, semua punya hak untuk hidup secara layak, tentram, dan bermartabat. Di kota ini, penghuninya juga harus merasa bahagia, sehingga kemajuan Jakarta tidaklah boleh meninggalkan luka dan rasa kalah bagi sebagian. Terima kasih. Insya Allah. Itulah sebabnya saya dan Ibu Sylvie memiliki moto besar, Jakarta untuk rakyat. Jakarta untuk kita semua. Jakarta for all. Sehingga janganlah yang menikmati dan hidup bahagia hanya golongan tertentu saja. Janganlah pula hanya mereka-mereka yang kuat yang menentukan hukum dan memaksakan kehendaknya. Mereka yang lemah pun harus didengar serta dihormati hak dan martabatnya.
layak dan tentram di kota ini. Dan janganlah mereka sengaja dipinggirkan, bahkan di luar, dilempar dari ruang kehidupan yang besar ini. Jakarta masa depan harus anti terhadap semua bentuk penindasan dan kekerasan. Jakarta harus menjadi kota yang berciri keadilan, kebebasan, kesetaraan. Jakarta harus menjadi kota yang penuh toleransi dan harmoni. Semua yang tinggal, bekerja, dan berrekreasi di kota ini harus merasa aman dan tentram. Apapun, sekali lagi, apapun agama, etnis, suku, dan asal daerahnya. Siapapun dia, yang kaya atau yang miskin, yang berpangkat ataupun yang tidak. Jakarta juga harus memancarkan semangat dan keberanian hidup kaum muda di dalamnya. Muda bukan berarti usia muda, tetapi muda semangat dan jiwanya. Saya lihat semua yang hadir di sini berjiwa muda. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alangkah bersyukur dan bangganya Indonesia di masa depan jika Jakarta menjadi kota yang bersih dan tertib, menjadi kota yang maju secara finansial, serta menjadi kota yang romantis dan penuh nostalgia. Saudara-saudaraku, warga Jakarta yang saya cintai dan banggakan, kita harus tahu dewasa ini wajah Jakarta seperti apa. Permasalahan dan tantangan yang kita hadapi juga seperti apa. Saya ajak kita untuk memotret wajah Jakarta saat ini. Ekonomi Jakarta 2 tahun terakhir ini mengalami penurunan. Pertumbuhan melambat. Kemiskinan meningkat. Daya beli rakyat menurun. Pengangguran pun meningkat. Pasar dan tempat-tempat perbelanjaan menjadi semakin sepi. Kalaulah masyarakat datang, tetapi yang benar-benar berbelanja jauh lebih sedikit. Betul? Akibatnya, Bapak Ibu sekalian, kehidupan rakyat, utamanya golongan miskin dan kurang mampu, menjadi semakin sulit. Dan karena mendapatkan lapangan kerja dan penghasilan juga sulit, saudara-saudara kita yang tidak beruntung itu banyak yang mulai putus asa dan kehilangan harapan. Sementara itu, kesejahteraan rakyat Jakarta, utamanya pendidikan dan kesehatan, masih menghadapi tantangan. Benar, 10 tahun terakhir ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah Jakarta telah bekerja keras untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Namun, di sana sini, terutama bagi keluarga yang tidak mampu, masih tetap saja mengalami kesulitan dalam hidupnya. Kasus kekurangan gizi dan nutrisi, utamanya anak balita, juga masih dialami banyak keluarga. Kondisi ini tentu sangat mengganggu perkembangan anak untuk tumbuh menjadi manusia yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Jakarta juga menghadapi permasalahan sosial yang serius. Kerasnya kehidupan, kemiskinan di masyarakat bawah perkotaan, migrasi dari luar Jakarta yang terus berlangsung, serta
Ketimpangan yang lebar antara yang kaya dan yang miskin membuat hawa sosial Jakarta panas yang setiap saat bisa menjadi benturan sosial. Sayangnya, keamanan di Jakarta juga tergolong buruk. Dari 50 kota di dunia, Jakarta dinilai sebagai kota yang paling tidak aman. Jakarta bukan hanya dihantui oleh kejahatan jalanan, kekerasan horizontal, serta kejahatan narkoba, tapi juga masih rawan terhadap aksi-aksi terorisme. Di sisi lain, masyarakat Jakarta juga sering dipertontonkan merasakan betapa hukum dan keadilan belum tegak benar. Kepada masyarakat sering dipertontonkan penegakan hukum yang tebang pilih, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Terima kasih. Banyak juga yang bertanya, siapa sebenarnya yang paling kuat atau paling kuasa di negeri ini? Siapa yang menjadi panglima? Hukum atau politik? Perasaan tidak adil seperti inilah ditambah dengan ketimpangan sosial ekonomi yang menganga, membuat rakyat kecil merasa kalah, tersisih, dipinggirkan, dan ditinggalkan. Kita menyaksikan pemerintahan dan birokrasi Jakarta juga sering menjadi sorotan. Rakyat Jakarta ingin pemimpin dan pemerintah daerahnya transparan, adil, dan bertanggung jawab. Rakyat bertanya, apakah pemimpinnya amanah? Apakah pemimpinnya taat hukum dan undang-undang? Apakah negara dan rakyat tidak dirugikan? Bagaimana keuangan dikelola dan dari mana uang itu berasal? Terima kasih. Dan ketika terjadi gesekan atau aksi-aksi paksa terhadap warga seperti penggusuran, masyarakat juga bertanya kepada siapa pemimpin dan pemerintahan di Jakarta ini berpihak. Wajah permasalahan dan tantangan Jakarta seperti itu juga nampak dan saya rasakan ketika sebulan ini saya bertemu dengan rakyat dari berbagai kalangan di berbagai sudut kota Jakarta. Memang harus kita akui bahwa sejak 71 tahun kemerdekaan Indonesia, Jakarta pun semakin maju dan berkembang. Itu semua merupakan jerih payah dari para pemimpin dan generasi terdahulu. Baik pada tingkat nasional, mulai dari Presiden Soekarno hingga presiden-presiden berikutnya, maupun pada tingkat Jakarta termasuk Bang Ali Sadikin dan gubernur-gubernur yang lain. Kita harus berterima kasih kepada beliau semua. Namun, kita harus jujur, masih banyak permasalahan serius yang harus diatasi serta masih banyak pula kekurangan dan ketertinggalan yang harus kita kejar dan penuhi 5 hingga 10 tahun mendatang. Saudara-saudara sekalian, tadi sudah saya jelaskan keadaan Jakarta dewasa ini, termasuk tantangan dan permasalahannya. Pertanyaannya sekarang, Jakarta yang kita inginkan seperti apa? Pasti semua kata sifat yang baik-baik jawabannya. Saya dan Ibu Sylvie berpendapat Jakarta yang ingin kita wujudkan adalah Jakarta yang makin maju, makin aman, makin adil, makin bermartabat, dan makin sejahtera.
15 tahun mendatang, Jakarta menjadi kota metropolitan yang maju dan modern, tetapi tetap memiliki jati diri dan berakar pada nilai budayanya. Kita ingin 5 tahun mendatang, sebagian besar permasalahan mendasar dapat diatasi, atau paling tidak kondisinya jauh lebih baik. Tetapi kita menyadari, Jakarta idaman seperti itu tidak akan turun dari langit, juga bukan pekerjaan yang mudah. Tak cukup pula dengan kata-kata atau janji-janji kosong belaka. Banyak syaratnya dan banyak pula yang harus kita kerjakan. Tetapi ada satu hal yang penting. Kita bisa mengubah Jakarta ke arah yang jauh lebih baik jika gubernur mendatang memiliki dan menjalankan 3 hal. Pertama, Gubernur Jakarta memiliki visi, misi, dan kebijakan yang tepat dan tajam. Setuju? Kedua, Gubernur mendatang bisa mengubah paradigma pembangunan Jakarta yang berlaku saat ini menjadi paradigma Jakarta sebagai ruang kehidupan yang bermartabat, di mana pembangunan dilaksanakan secara adil, berimbang, dan inklusif. Dan ketiga, Gubernur mendatang diharapkan menjalankan model kepemimpinan yang baru, kepemimpinan yang tegas, berenergi tinggi, mau bekerja keras, adil, mengayomi. Juga kepemimpinan yang melibatkan dan memberdayakan para pemimpin bawahannya, utamanya para wali kota yang juga memiliki peran yang penting. Jika rakyat memberikan mandat kepada saya sebagai gubernur, saya akan menjalankan 3 hal tersebut. Saudara-saudaraku, warga Jakarta yang sangat saya cintai, setelah ketiga hal tersebut dimiliki dan dijalankan, mesti ditetapkan program aksi yang tepat dan terarah untuk kemudian dijalankan dengan sungguh-sungguh sampai hasilnya nyata dan dapat dirasakan oleh rakyat. Di antara program aksi tersebut ada 10 program unggulan yang akan saya jalankan jika insya Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan dan jika rakyat memberikan mandatnya kepada saya dan Ibu Silvi untuk memimpin Jakarta 5 tahun mendatang. Sepuluh program unggulan itu adalah: program pertama adalah bantuan langsung kepada golongan miskin dan kurang mampu. Program ini meliputi bantuan langsung untuk meningkatkan daya beli rakyat, bantuan langsung untuk balita dan lansia, serta penguatan jaring pengaman sosial lainnya. Jika program ini dijalankan secara serius, kemiskinan akan jauh menurun dari 3,7% saat ini menjadi 2,7% 5 tahun yang akan datang. Ketimpangan juga akan menurun dari indeks Gini 0,4 menjadi 0,35. Besaran anggaran selama 5 tahun kita tambahkan atau on top dari anggaran yang ada hingga 15 triliun rupiah. Program kedua adalah pengurangan pengangguran dan penciptaan lapangan kerja. Program ini meliputi pelatihan kerja dan kewirausahaan, bantuan dana bergulir, pengembangan koperasi dan UMKM, pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Jika program ini dijalankan secara intensif, pengangguran akan jauh menurun dari 5,7% saat ini menjadi 3,7% dalam 5 tahun yang akan datang. Besaran anggaran tambahan untuk 5 tahun ke depan hingga 10 triliun rupiah.
Program ketiga adalah peningkatan pendidikan dan kesejahteraan guru. Program ini meliputi peningkatan besaran Kartu Jakarta Pintar. Jadi kalau ada berita, desas-desus, fitnah, kalau Agus dan Silvi yang jadi gubernur dan wakil gubernur, maka KJP akan dihilangkan, itu tidak benar. Itu uang negara, itu hak rakyat yang harus diberikan. Dan insya Allah justru akan kita tingkatkan lagi. Yang berikutnya adalah peningkatan beasiswa miskin, peningkatan beasiswa prestasi, bantuan pendidikan sekolah negeri, swasta, serta madrasah dan agama lainnya. Termasuk peningkatan kesejahteraan guru-gurunya. Saya juga menginginkan berdirinya SMA unggulan. Sekolah boarding school, sekolah asrama yang gratis untuk siswa keluarga miskin. Sebagai salah satu lulusan SMA Taruna Nusantara di tahun 1997, di mana sekolah itu gratis bagi siapa saja, terutama bagi mereka yang kurang mampu, saya meyakini dengan sekolah unggulan tersebut kita bisa mencetak kader-kader pemimpin Jakarta di masa depan. Program keempat adalah peningkatan kesehatan. Program ini meliputi peningkatan besaran Kartu Jakarta Sehat. Sama halnya dengan KJP, di luar beredar desas-desus isu kalau AHY dan Silvi yang naik, yang jadi gubernur, maka KJS akan dihilangkan. Itu bohong. Sekali lagi, program ini sudah diawali sejak lama. Terus apa urusannya tiba-tiba kami hentikan? Itu uang rakyat, itu untuk rakyat. Justru kalau bisa kita tingkatkan setiap saat. Yang berikutnya adalah pembebasan iuran BPJS layanan kategori kelas 3. Penambahan puskesmas, saya ulangi, penambahan puskesmas dan posyandu, termasuk fasilitas rawat inap di puskesmas. Selain itu, kita ingin dilakukan penambahan mobil ambulans dan juga pengadaan motor-motor ambulans agar bisa menembus kemacetan dan memasuki gang-gang yang sempit. Program kelima adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan stabilisasi harga. Ada yang mengatakan Agus tidak pro dengan pertumbuhan ekonomi, tidak pro dengan investasi. Itu keliru, itu bohong. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa program kelima ini meliputi investasi, termasuk untuk pangan, energi, dan air bersih. Pembelanjaan pemerintah Jakarta harus signifikan. Karenanya, penyerapan anggaran Jakarta yang masih sangat rendah harus diperbaiki. Selain itu, kita harus menjaga daya beli rakyat, stabilisasi harga, termasuk operasi pasar jika diperlukan. Sasaran pertumbuhan ekonomi
rata-rata 5 tahun ke depan 6,7%. Insya Allah kita bisa. Insya Allah kita bisa. Together we are strong. Together we can. Program ke-6 adalah peningkatan pembangunan infrastruktur dan perumahan. Program ini meliputi percepatan dan penambahan infrastruktur jalan, peningkatan prasarana perumahan rakyat, serta peningkatan prasarana. Program ke-7 adalah menjadikan Jakarta sebagai kota pintar, kreatif, dan ramah lingkungan. Smart, Creative, and Green City. Program ini meliputi penambahan transportasi publik dan manajemen lalu lintas untuk mengurangi kemacetan. Bagi saya, ada sejumlah hal yang dapat kita lakukan dengan serius untuk mengurangi kemacetan. Yang pertama, kita kurangi dan batasi penggunaan kendaraan pribadi di jalan raya. Secara bersamaan, kita tingkatkan jumlah dan juga kualitas public transportasi publik di jalan raya. Yang ketiga, kita harus tambah ruas-ruas jalan, baik di atas maupun di bawah permukaan tanah. Dan yang terakhir, kita harus meningkatkan kualitas manajemen lalu lintas secara terukur dan proporsional. Keempat hal tersebut akan menentukan apakah kita mampu mengurangi kemacetan di Jakarta ini, yang kita tahu menjadi sumber banyak permasalahan, yang kita tahu mengurangi waktu produktivitas kita dan mengurangi waktu kita bertemu dengan keluarga. Berikutnya, pelayanan publik yang cepat, berkualitas, dan murah. Aplikasi Information Communication Technology untuk pemerintahan, jasa, bisnis, dan pendidikan. Berikutnya, pengembangan industri kreatif dengan daya inovasi yang tinggi. Tata ruang yang sehat, ramah lingkungan, ramah rakyat, dan ramah pedagang kaki lima. Khusus untuk PKL, kuncinya adalah ditata dan diberdayakan, bukan disingkirkan dan dihilangkan. Pengelolaan sampah dan konversi ke energi listrik. Agar Jakarta makin ramah lingkungan, diperbanyak penggunaan bahan bakar gas untuk kendaraan. Kemudian perkuatan dan pemberdayaan pasukan oranye dan peningkatan kesejahteraannya. Lagi-lagi saya katakan bahwa jika ada isu pasukan oranye akan dibubarkan, itu tidak benar. Sampaikan itu kepada semua pasukan oranye dan sahabat dan saudara kita lainnya. Itu tidak benar. Justru mereka harus diapresiasi, ditingkatkan kesejahteraannya. Kita hargai jasa mereka untuk kebersihan kota Jakarta ini. Berikutnya, peningkatan efektivitas upaya mengatasi banjir, pembangunan ruang terbuka hijau, dan prasarana olahraga, serta rekreasi. Setiap saat, kemanapun saya datang, ke Klender, sampai ke Lebak Bulus, semua menginginkan stadion sepak bola. Sungguh prihatin. Terima kasih. Itu pasti penggemar sepak bola.
Dari kecil, dari SMP, SMA seterusnya, saya adalah pecinta olahraga. Oleh karena itu, pasti saya sangat ingin memajukan olahraga buat Jakarta ini. Prestasi kita harus meningkat dengan mekanisme dan sistem pelatihan yang baik dan profesional. Tetapi tentu kita butuh basis, kita butuh stadion, kita butuh tempat untuk mereka berlatih dan bertanding. Itu kebanggaan dan kehormatan untuk warga Jakarta. Dulu kita bersatu karena kita punya common enemy, kita punya musuh bersama, yaitu penjajah. Zaman sekarang alhamdulillah kita nggak punya musuh. Tetapi saya yakin dengan olahraga, dengan sepak bola, kita bisa bersatu. Prestasi olahraga yang membanggakan akan mempersatukan kita semua. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita tingkatkan prestasi olahraga kita dengan cara membangun fasilitas sarana prasarana olahraga yang memadai dan layak untuk kita gunakan. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah pengembangan wisata kota, zona PKL, serta kesenian, kerajinan, dan kuliner khas Betawi. Termasuk batik Betawi. Tidak hanya semakin kita populerkan untuk masyarakat Jakarta, tapi juga semakin mengembangkan untuk seluruh warga negara Indonesia. Bahkan kita bawa batik Betawi mendunia. Kita bisa kalau kita mau. Kita bisa kalau mereka, para pengrajin batik, diberikan kesempatan, ruang, dan juga peluang untuk maju. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, penghijauan dan penanaman hingga 5 juta pohon. Di masa depan, Jakarta tidak boleh kalah dengan kota-kota lain di dunia dalam keindahan bunga-bunga dan juga pohon-pohonnya yang hijau. Jangan sampai nanti peta Jakarta dilihat dari satelit semuanya berwarna abu-abu. Karena beton bangunan saja isinya, tapi juga harus tetap terlihat biru dan hijaunya. Artinya pohonnya tumbuh dengan baik, airnya juga tetap terjaga, bunga berwarna-warni yang membuat dan menghias Jakarta semakin indah ke depan. Program ke-8 adalah peningkatan keamanan kota dan kerukunan warga. Program ini meliputi pemeliharaan keamanan lingkungan, program Neighborhood Watch, dan pemberdayaan kelurahan serta RT dan RW.
meyakini RT RW adalah garda terdepan. Oleh karena itu, RT RW harus kita dukung dan berdayakan. Saya tidak habis pikir kalau justru RT RW malah dicurigai setiap saat. Tidak masuk di akal pikiran sehat saya. Justru RT RW harus kita support dan kita percayai untuk menjadi mata dan telinga kita. Apapun, saya ulangi, apapun sistem yang dipilih untuk pengadaan KTP, ketua RT dan RW wajib mengetahui siapa saja yang tinggal di wilayahnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tentu kita tidak ingin, kita tidak berharap kalau ada di lingkungan kita ada orang-orang oknum tertentu yang melakukan kejahatan narkoba atau merakit bom untuk terorisme yang tidak diketahui oleh RT RW-nya. Betul? Oleh karena itu sekali lagi mari kita perkuat RT dan RW termasuk untuk sistem deteksi dini jika ada hal-hal yang buruk di lingkungan kita. Yang berikutnya adalah pemeliharaan toleransi dan kerukunan masyarakat serta peningkatan sensitivitas terhadap isu SARA. Di masa depan, kasus SARA seperti Al-Maidah ayat 51 yang melukai hati Islam harus dapat dicegah. Saya lanjutkan. Terima kasih. Program ke-9 adalah penegakan hukum dan keadilan bagi semua. Justice for all. Program ini meliputi pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih, pemberantasan kriminalitas kota. Dalam hal ini, saya ingin menekankan pentingnya semakin diperbanyak patroli-patroli keamanan di kota Jakarta, khususnya di tempat-tempat yang rawan terjadinya kriminalitas dan di waktu-waktu rawan, yaitu di malam hari. Kita harus bersatu padu dengan aparat keamanan demi terciptanya keamanan di jalan-jalan dan di sudut-sudut kota Jakarta. Juga kita harus tingkatkan upaya kita untuk memberantas narkoba. Program yang terakhir, program ke-10 adalah peningkatan kualitas pemerintahan dan birokrasi.
Program ini meliputi pembangunan good governance dan birokrasi yang responsif, pencegahan penyalahgunaan makna diskresi oleh pemimpin, penjagaan hubungan yang sehat dan produktif antara gubernur dan DPRD, Bapak Ibu sekalian, anggota DPRD adalah wakil rakyat, betul? Wakil kita semua. Masa tidak ngomong satu sama lain? Harus ada komunikasi yang erat, yang santun, tapi juga produktif. Untuk kemajuan Jakarta, untuk kemajuan rakyat. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, peningkatan gaji dan kesejahteraan jajaran pemerintahan secara adil, rasional, dan sesuai kemampuan anggaran yang tersedia. Satu hal lagi yang penting adalah pengurangan dana operasional gubernur hingga 30%. Bisa kita turunkan hingga 30% dari alokasi saat ini, karena saya nilai angkanya terlalu besar. Justru kita bisa alokasikan untuk program-program pro rakyat lainnya. Bapak Ibu sekalian, besaran anggaran untuk mendanai 10 program unggulan ini dihitung sesuai prospek dan proyeksi ekonomi Jakarta 5 tahun ke depan. Tentu dengan asumsi tidak ada krisis ekonomi yang terjadi serta tidak ada perubahan drastis dari alokasi anggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada Jakarta. Saya tahu bahwa setiap RAPBD harus mendapat persetujuan dari DPRD. Oleh karena itu, saya akan berjuang sekuat tenaga agar DPRD Jakarta memberikan dukungan terhadap 10 program unggulan ini. Saya yakin untuk rakyat dan Jakarta yang lebih baik, pihak eksekutif dan legislatif memiliki komitmen yang sama. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, Tuhan tidak akan mengubah nasib sebuah kaum, melainkan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah nasib dan masa depan Jakarta kecuali kita semua mau berikhtiar, bekerja keras, serta memohon pertolongan kepada Allah untuk bersama-sama mengubah nasib dan masa depan Jakarta yang kita cintai. Karenanya, ke depan 5 tahun mendatang, mari kita bersatu dan bekerja keras untuk membangun dan mewujudkan Jakarta seperti itu. Saya amat sadar dan paham peran pemimpin, gubernur dan wakil gubernur amat penting dalam mewujudkan Jakarta yang lebih baik. Seorang pemimpin haruslah punya konsep dan solusi. Bagaimana cara memajukan Jakarta dan bagaimana cara mengatasi segala permasalahan yang ada. Seorang pemimpin juga harus adil, bukan hanya memikirkan satu golongan saja, tetapi untuk semua, dan dengan lebih peduli dan berpihak kepada mereka yang miskin dan terpinggirkan. Sifat adil bagi pemimpin Jakarta juga harus tercermin dalam semangat dan kepekaannya untuk menghormati semua golongan dan semua etnis,
serta menaungi dan mengayomi semua umat beragama. Seorang pemimpin juga harus taat terhadap undang-undang dan peraturan, bukan main terjang dan langgar, karena akan merusak sistem yang ada, apalagi jika disertai dengan penyimpangan yang nyata-nyata merugikan negara. Seorang pemimpin juga harus dekat dengan rakyatnya, betul? Harus ada rasa saling percaya antara pemimpin dengan yang dipimpinnya. Kalau pemimpin tidak percaya dengan yang dipimpinnya, bagaimana kita tahu dan kita bisa meyakinkan bahwa mereka percaya dengan pemimpinnya? Pemimpin harus mencegah ucapan dan perilaku yang kasar. Terima kasih. Karena perilaku dan ucapan yang kasar gampang dikeluarkan, tetapi melukai, menyayat-nyayat hati rakyat. Padahal rakyat juga berhak untuk tinggal dan hidup di kota ini dengan tentram. Seorang pemimpin memang harus tegas, bertindak cepat dan mau bekerja keras, tetapi tegas tidak berarti kasar dan beringas. Bertindak cepat tidak berarti harus melanggar undang-undang dan aturan. Saudara-saudara sekalian, tadi Ibu Silvi sudah memperkenalkan track record ataupun rekam jejak saya. Terhitung sejak mengikuti akademi militer, saya pribadi pernah bertugas di dunia militer selama 20 tahun. Karena itu saya sangat mengerti apa artinya tegas. Jangan ragukan itu, jangan ragukan itu. Tetapi sekali lagi, tegas bukan harus kasar dan beringas. Melalui mimbar ini, saya menyampaikan, jika saya ditakdirkan oleh Allah menjadi pemimpin Jakarta, saya akan tegas dan keras terhadap segala bentuk kejahatan. Saya akan tegas untuk menegakkan aturan yang berlaku di Jakarta. Saya akan tegas untuk menolak sesuatu yang tidak adil dan sangat merugikan rakyat. Saya akan tegas untuk memberantas berbagai penyimpangan, apalagi yang sangat merugikan negara. Sementara itu, Bapak Ibu sekalian, saya tidak suka dengan pertentangan antar kelas. Saya juga bukan demagog yang suka menghasut yang miskin untuk melawan mereka yang kaya. Saya juga tidak anti konglomerat dan para pengusaha kaya. Mengapa? Karena kita ingin Jakarta ini investasinya tumbuh dan bisnis bergerak, betul nggak? Kalau dunia usaha bangkit dan tumbuh dengan baik, lapangan pekerjaan bagi rakyat akan tersedia lebih banyak. Penerimaan pajak pun juga akan meningkat. Tentu ini baik untuk semua, untuk kita semua. Dengan penerimaan negara dan daerah yang meningkat, kita bisa membangun infrastruktur, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan dan kesehatan, serta yang lainnya. Di sini peran dunia bisnis amat besar. Kita memerlukan dunia usaha. Yang penting
para pengusaha jangan melanggar undang-undang dan aturan. Tidak perlu melakukan suap menyuap. Bisnisnya jangan merusak lingkungan. Dan jangan korbankan rakyat demi keuntungan yang melebihi kepatutannya. Memang saya berempati kepada kaum miskin. Secara moral, pemimpin manapun harus begitu, betul tidak? Kita tingkatkan pendidikan dan kesehatan bagi yang miskin, serta bekal dan bantuan yang lain, agar mereka bisa mengurangi sendiri kemiskinannya. Sungguh tidak baik, saudara-saudara, jika di tengah gemerlapannya kota Jakarta, serta kehidupan yang mewah bagi sebagian kalangan, ketimpangan di Jakarta makin menjadi-jadi. Kita tidak boleh membiarkannya. Pemimpin yang melakukan pembiaran seperti ini bisa dikategorikan sebagai melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun jangan salah mengerti. Tidak berarti yang tidak masuk golongan miskin tidak mendapatkan perhatian. Tidak. Semua harus dimajukan dan disejahterakan. Saya juga tahu kelompok menengah, the middle class, yang jumlahnya amat banyak di Jakarta ini juga harus diberikan peluang untuk lebih maju lagi. Tidakkah, saya ulangi, tidakkah hakikatnya pembangunan itu untuk semua? Development for all. Upaya di masa depan untuk memberikan pelayanan publik yang mudah, murah dan cepat untuk mempermudah dan mempercepat perizinan, termasuk perizinan bisnis dan investasi, untuk mengurangi kemacetan serta mengurangi polusi udara di Jakarta misalnya. Semua ditujukan untuk kepentingan warga Jakarta. Saya amat sadar tantangan yang dihadapi Gubernur Jakarta tidak ringan. Tetapi dengan niat, semangat, dan tekad yang kuat, dengan cita-cita untuk membuat Jakarta lebih maju, untuk membuat Jakarta benar-benar untuk rakyat, insya Allah Jakarta lebih baik dapat kita wujudkan. A better Jakarta is possible. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dengan memohon doa restu dan dukungan masyarakat Jakarta, kami, Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni, siap untuk mengemban tugas. Saya tahu tugas itu tidak ringan. Jika saudara-saudara kami warga Jakarta memberikan kepercayaan dan mandat kepada kami berdua, sekali lagi kami siap untuk mewujudkan Jakarta yang insya Allah menjadi lebih baik 5 tahun mendatang. Sebelum mengakhiri pidato politik ini, izinkan saya kepada hadirin sekalian, apakah kita semua ingin Jakarta lebih maju? Apakah kita semua ingin Jakarta lebih aman? Apakah kita semua ingin Jakarta lebih adil? Apakah kita semua ingin Jakarta lebih bermartabat? Dan apakah kita ingin Jakarta lebih sejahtera? Kalau kita menginginkan semua itu, maka jawabannya hanya satu. Hanya
bersatu dalam perjuangan. One for all, all for one. One for all, all for one. One for all, all for one. Satu untuk Jakarta, Jakarta untuk rakyat. Saya sudah harus terbiasa dengan membuat pantun. Jalan-jalan ke Tanah Abang, jangan lupa membeli sepatu. Mari kita berjuang untuk menang. Jangan lupa, Agus Silvi, nomor